Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di kelas Junior Programming yang masih membahas tentang bagaimana belajar bikin games menggunakan aplikasi JDevelop 5. Di pertemuan ke-8 ini materi kita adalah kita akan belajar menentukan player death dan change position gitu ya. Kenapa player death ini penting? Karena di setiap permainan pasti ada rule of the game di mana player bisa mati gitu ya. Dan itu menandakan bahwa gamenya adalah selesai atau game over. Contohnya seperti itu. Nah, kita akan coba menentukan bagaimana player death dan change position ini. Nah, sebelumnya kita sedikit merefleksikan apa yang sudah kita pelajari sampai saat ini. Yaitu yang pertama, kalian sudah mampu membuat game sesuai dengan skenario, yaitu kalian sudah memiliki games level 1 yang lengkap ya, yang lengkap dari awal arena bermain, pemain bergerak dari awal sampai akhir permainan gitu ya. Nah, dan yang berikutnya adalah kalian juga sudah mampu mengatur letak objek menggunakan set order ya. Jadi harusnya sudah lebih rapi lagi dan lebih masuk ke dalam logika user gitu ya nanti ya, yang mau memainkan tuh melihat game kalian sudah bagus gitu ya. Yang ketiga adalah kalian mampu membuat perpindahan player ke level berikutnya ya. Minggu kemarin kalian sudah belajar bagaimana cara untuk memindahkan atau berpindah dari level 1 ke level berikutnya dengan scene ya gitu ya. Scene gitu ya. Nah, itu kita sudah menggunakan itu dan kalian sudah harusnya sudah bisa pindah ke level berikutnya. Oke, nah kali ini kita akan coba mengatur player gitu ya. Kita akan kembali mengatur player ya, karena setelah minggu yang lalu atau sebelumnya kita sudah mengatur player dalam hal bergerak, terus dia menabrak dengan koin, menabrak dengan musuh dan sebagainya. Nah, kita sekarang akan menetapkan kondisi kematian player gitu ya. Loh, kemarin kan menetapkan player pindah ke level berikutnya ya. Kemarin misal mencapai skor tertentu atau sampai mencapai pintu tertentu atau menemukan harta karun tertentu dan sebagainya ya. Nah, kita akan coba menetapkan kondisi kematian player atau player death ini seperti apa gitu ya nanti ya. Terus yang berikutnya adalah pada saat pemain nanti mati. Nah, pada saat pemain mati biasanya kan kalau game itu si player akan mengulang lagi permainan gitu ya. Nah, kalau misal nyawanya masih ada itu tergantung dengan aturan ya, tetapi kita akan belajar dasarnya dulu sehingga pada saat player mati di area bermain kita, otomatis player akan mengulangi lagi dari depan. Nah, kita akan mengatur posisi player ini setelah mati atau kalah gitu. Bagaimana caranya gitu ya. Walaupun kemarin sudah saya singgung dikit dengan menggunakan scene, nah, tapi nanti kita lihat dengan cara yang lain ya. Seperti apa biar lebih mudah gitu ya. Oke, itu adalah target pembelajaran kita. Nah, kita coba dulu untuk menggambarkan ya. Jadi misalnya ini player kita ya, ini player kita. Nah, di player ini akan dinyatakan mati pada saat dia menabrak sesuatu, misalnya ya, menabrak semak dia akan mati gitu ya. Nah, dia harusnya kan loncat itu. Kalau mau, nah, contohnya seperti ini. Ini hanya contoh ya gitu ya. Nah, pada saat menjadi semak dia akan mati. Dia akan mati. Kalau yang game sekarang kan dia hanya hilang gitu aja ya. Nah, nanti kita kembalikan lagi ke posisi berikutnya. Nah, seperti ini. Nanti dia jalan lagi. Nah, gitu. Terus yang kedua adalah ada jatuh dari luar area permainan. Ini juga kemarin ada teman kalian yang bertanya gitu ya, bagaimana kalau yang sekarang jatuh, misal gagal lompat dia akan turun gitu. Apalagi yang kameranya fokus ke user, maka dia akan turun lagi dari atas gini terus gitu. Kalau kita tidak mematikan layarnya, kita tidak akan stop gitu ya. Jadi kelihatannya gamenya jatuh terus. Nah, ini yang mau kita
mau kita coba bikinkan logika event agar dia setelah dia jatuh otomatis dia akan kembali lagi ke sini. Nah, ke sebelumnya gitu ya. Nah, terus yang kedua nanti posisinya juga kita bisa atur nih. Misal nih, ya kalian sudah jalan sampai sini. Ini jatuh ke sini gitu ya. Nah, jatuh ke ujung ini. Nah, pilihannya apakah mau di awal dari sini atau kalian mau mengulang dari sini misal. Nah, ini yang dimaksud dengan posisi eh, player gitu ya. Nah, kalau yang di sini kalian anggap skenario kalian bahwa kalau sudah melewati semak ini dia berarti sudah oke di tahap satu, berarti pada saat dia jatuh di ujung, maka kita bisa menjatuhkan posisinya player ini tidak usah dari awal lagi. Contohnya seperti itu. Kita jatuhkan di sini misal. Nah, jadi player tidak usah mengulang dari depan lagi ya, karena sini mungkin koinnya sudah habis dan sebagainya, jadi hanya jalan-jalan aja gitu. Nah, kalau di sini mungkin dia bisa ketemu dengan challenge yang lain gitu ya, yang bisa dia ulang seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan mengatur posisi pemain setelah mati ya. Jadi seperti itu nanti fungsinya. Jadi pada saat player itu mati, kita akan memposisikan dan memulai lagi game dari mana gitu ya. Oke, berikutnya adalah nah ini logika bagaimana mengatur posisi player. Yang pertama, catat posisi awal player di desain game kita ada di mana gitu player. Nanti di sebelah kiri kalian layar propertiesnya ada posisi X dan Y player ya. Ini banyak sekali caranya ya, banyak sekali caranya untuk mengembalikan event. Tetapi ini konsep dasarnya. Konsep dasarnya adalah seperti ini. Nanti kita masih manual ya, kita ingat-ingat di mana posisi yang ingin kita jatuhkan si pemain tersebut atau eh, kita buat posisi barunya ada di mana seperti itu ya. Nah, ini kita logika dulu, nanti kalian bisa menggunakan variabel dan sebagainya. Nah, setelah kita mencatat posisi awal player di desain game kita ada di mana, logika eventnya berikutnya adalah pada saat player ada di kondisi mati, maka ubah posisi player menjadi ke posisi awal. Maksudnya kembali lagi seperti tadi. Pada saat player ini jatuh, nah, maka posisinya dia akan kembali lagi ke sini. Nah, seperti itu. Ini jalan jatuh, player akan menggunakan posisi ini. Nah, caranya adalah nanti kita akan menggunakan uh, event change position x, y di sisi player ya. Nah, seperti itu. Jadi simple. Secara logika akan simple ya. Nah, yuk sekarang kita praktekkan agar lebih jelas gitu ya. Kita praktekkan mengatur dev player dan player position ya. Segera kalian siapkan JDevelop kalian buka. Nah, kalian buka project kalian ya. Terus nanti kita langsung mulai praktek. Oke ya, siap ya semuanya. Kita langsung praktek ya. Nah, eh, JDevelop kalau udah buka, nah ini kita contohkan juga kemarin ada yang nanya juga ya bagaimana mengeluarkan level ya, karena levelnya nggak sengaja tertutup, jadi kalian cukup mengeklik yang di kiri pojok atas properties itu nanti kalian bisa membuka levelnya, diklik dua saja, nah nanti akan muncul level 1, level 2. Nah kita harusnya sudah mempunyai level 1, level 1 event, level 2 dan level 2 event gitu ya. Nah ini juga sudah muncul ini level satunya, dan level 1 kemarin kita sudah menentukan kalau saya adalah mencapai pintu tertentu di sana yang player akan pindah level. Nah kita coba dulu. Oke. Oke ya, sedikit ya biar mencapai skor tertentu sehingga bisa mencapai pintu nanti. Oke, di saya adalah lebih dari 100 ya. Nah, ini sudah 105. Nah, ini udah pindah ke level 2 ya. Kemarin sampai sini ya belajarnya. Nah, ya ini baru kita saya susunin. Nah, ini belum saya kasih kamera ya. Kamera center on, fokus on player ya. Jadi masih seperti ini. Oke, nanti kita akan masak bagaimana pada saat dia jatuh. Nah, itu kan jatuh. Kalau jatuh itu kan sekarang seperti ini, harus kita close area bermainnya ya. Nah, nanti kita akan coba untuk mengatur hal tersebut agar tidak terjadi. Nah, kita fokus ke level 2 ya.
level 2. Jadi kita akan mencoba untuk mengatur. Nah, pada saat nanti pemain jatuh seperti ini, dia akan kembali ke posisi semula ya. Posisi semulanya di mana tadi ya? 80 kalau nggak salah. Nanti kita atur lagi ya. Nah, kita coba masuk ke level 2. Oke, saya akan pasang kamera dulu ya, biar enak tampilannya. Center ke kamera on object. Oke, senternya di pemain ya. Kalian udah biasa seperti ini. Oke, kita coba dulu. Oke ya, sudah center. Jadi pergerakannya. Nah, ini kalau jatuh center akan muncul seperti ini terus, tidak akan selesai. Nah, kita akan coba menentukan player death seperti apa. Nah, itu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan player death itu. Bagaimana kita, nah, tekniknya sebenarnya banyak ya. Ada yang juga menggunakan area kotak bermain ya. Kalau kalian lihat contohnya di JDevelop juga ada. Dia menggunakan player box ya. Player box itu akan muncul. Nah, kalau kita nanti coba yang lebih simpel saja ya. Kita akan memasang suatu objek di bawah tempat turun gitu ya. Nah, pada saat si pemain nanti menabrak objek tersebut, maka dia akan mati, dinyatakan mati. Nah, kita coba ya. Kita kasih objek yang namanya batas bawah. Ini sebenarnya cukup garis saja ya. Garis bawah. Select image. Saya nggak punya. Kita create aja ya. Edit pixel ya. Pakai Piscale. Nah, kita sekalian nyoba Piscale nih. Jadi tahu ya, ada fungsi Piscale di sini. Ini bisa bikin objek-objek yang sederhana. Nah, ini saya bikin kotak aja. Kotak ini terus saya isi warna hitam aja, hitam. Oke, terus sebelum save kita ganti nama dulu ya. Nah, ini namanya batas bawah. Nah, kalian belajar juga ini ya, pixel ya, pixel editor, save. Nah, udah muncul ya gambarnya. Terus kita apply. Nah, sekarang tinggal kita tarik saja ke ini, ke editor, terus nah tarik aja udah cukup. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti pada saat si player jatuh, dia maka akan bertemu dengan garis batas bawah ini ya, gitu ya. Pada saat bertemu maka akan di set playernya menjadi dia playernya mati dan posisinya akan kembali lagi ke awal. Ceritanya seperti itu ya. Ceritanya seperti itu. Oke, di sini aja ya. Oke lah. Baik, kita coba. Pasti kalian harusnya bisa ya. Kita pakai sistem collision aja. Jadi simple logikanya. Pemain akan collision jika bercollision dengan collision. Oh, ini yang atas langsung ya. Dengan batas bawah. Oke, maka logikanya adalah pemain itu hilang gitu ya. Pemain itu hilang. Dan di levelnya kita mulai lagi gitu ya. Nah, itu yang paling gampang seperti itu. Jadi kita delete objek. Oke. Setelah itu scene ya. Kemarin seperti ini ya. Kita coba dulu ya. Scene kita mengulang lagi, maksudnya itu ya, mengulang lagi level 2. Nah, ini logika ya. Yang mudah seperti ini. Kita coba dulu ya. Ya, kita jalankan. Oke. Jatuh. Nah, dia akan kembali lagi. Nah, seperti ini ya. Tapi ini sebenarnya bukan kembali ke posisi, tapi mengulang level 2 sebenarnya ya. Jadi beda ya. Kalau kita kan targetnya change position ya. Kalau ini kan mengulang level 2. Tapi secara asumsi user itu sama, itu tidak akan ada bedanya gitu ya. Nah, terus kita bikinkan sound ya. Kita akan lihat apakah logika kita ini memang bisa masuk ya. Kita memang bisa masuk, maksudnya bisa kita gunakan ya. Oke. Saya tambahkan sound aja. Kalian nanti cari sound sendiri ya. Sound sendiri. Jadi setelah dihilang kita play sound terus kita masuk ke level 2. Kita ulang lagi level 2 maksudnya itu. Kita coba jatuhkan. Nah, oke ya. Udah kembali lagi ya.
Oke, berarti secara logika sudah berhasil ya gitu ya. Oke, berhasil ya. Nah, ini masih muncul, kita sembunyikan dulu ya. Kita sembunyikan dulu biar lebih asik lagi. Nah, batas bawah kita hide, kita visibility. Mana visibility? Hide, hide, hide. Oke, ini hide ya. Oke. Nah, kita play lagi. Oke ya, sudah tidak terlihat ya, jadi lebih bersih ya pada saat dia jatuh. Nah, lantas dia akan kembali lagi ya. Nah, logikanya seperti itu ya. Jadi kemarin yang kalian tanyakan ada seperti itu. Nah, sekarang kita cek nih dengan logika yang seperti ini, apakah ada efek lain ya? Kalau kita ngulang ya, coba ya perhatikan ya. Nah, ini masih ada suaranya ya. Kalian dengar suaranya masih. Nah, kalau kita play lagi, nah suaranya jadi hilang gitu ya. Play soundnya tidak bisa diulang ternyata gitu ya. Nah, karena dengan logika yang ini, dengan logika yang seperti ini, kita ternyata efeknya adalah kita tidak bisa mengulang play sound, jadi kan gamenya kurang bagus ya. Nah, kita akan coba kita tidak mengulang scene 2 ceritanya, tapi bagaimana kita memindahkan atau mengatur posisi dari pemain tersebut kembali ke awal ya. Jadi bukan start level 2 ya, tetapi mengembalikan posisi pemain. Nah, seperti itu. Kita coba dulu ya. Ini kita hapus dulu. Yang masih dipakai ada play-nya. Play sound saya diamkan dulu. Pause-nya del ya. Nah, oke. Prinsipnya sama. Pada saat nanti pemain nabrak, maka dia akan pindah posisi. Nah, pemain kita cari position. Position. Tulis saja position. Position ya, gitu ya. Nah, ini position. Positionnya adalah kita mengubah posisi X dan Y itu. Tadi angkanya berapa ya? 80 kalau 80,30 Pak ya. X position kita isi dulu. Posisi awalnya adalah 80. Y-nya saya tulis dulu 30 ya. 30 dulu. 30 dulu, nanti kita coba posisinya nanti seperti apa gitu ya. Nah, hasilnya ternyata 22 ya. Nah, kita ubah dulu. Aduh, kok malah hapus. Oke. Kita ulangi lagi ya. Pemain, terus position. Kita tambah tadi 80 ya, 80. Terus Y positionnya 22. Oke. Nah, dia akan kembali lagi. Kita geser dulu ya. Jadi change position baru play sound. Nah, kita coba. Bisa nggak gitu ya. Oke, logikanya lebih simpel ya gitu ya. Nah, ini. Oke, berhasil ya. Nah, kita coba lagi. Berhasil lagi nggak? Oke, itu sudah berhasil ya. Jadi, karena scene-nya tidak kita ulangi lagi, sehingga sound dan sebagainya masih bisa di-play berulang kali gitu ya. Nah, sehingga kita tidak mengubah scene. Nah, seperti itu. Oke. Kita akan coba copy pastekan batas ini ke yang lainnya ya. Nah, kan banyak sekali ini ya area yang bisa pemain jatuh ya. Nah, kita lengkapi sampai akhir, copy paste dulu. Nah, gitu. Oke, ya. Oke, kita play. Oke ya, batasnya tidak terlihat, dia jatuh. Oke, jatuh pertama. Kita cari posisi jatuh kedua, kita tes lagi. Oke, nah dia kembali lagi ke awal ya. Tuh, masih ingat ya gambarnya seperti ini. Kita loncat, nah ini di ujung ya. Nah, kita kembali lagi. Nah, gitu ya. Jadi posisinya sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita lihat kita ingin coba mengatur posisi yang lainnya untuk jatuh tidak di situ. Kita cari batas akhirnya, kita bedakan ya batas bawah yang kedua. Coba batas bawah kedua, saya bikin batas bawah kedua untuk membuat posisi yang berbeda jatuhnya. Kita sebagai contoh ya, contoh saya tidak mau pada saat sudah melewati meloncat yang kedua tadi dia harus mengulang dari awal lagi gitu. User akan bosen juga gitu ya, suruh ngulang dari depan gitu. Nah, kita coba buat suruh ngulang, tapi jangan lupa kasih nama ya.
batas bawah 2. Kita coba akan mengulang tetapi dari posisi yang baru gitu ya. Tidak harus kembali lagi ke posisi awal. Nah, save. Oke. Apply. Nah, kita coba batas 2-nya di mana. Nah, ini. Ini kita lakukan manual ya. Sebenarnya kalian nanti ada materi pembelajaran juga checkpoint ya. Nah, nanti kita akan bahas. Nah, pada saat nanti player jatuh di ujung permainan, maka dia akan kita jatuhkan di lokasi sini aja ya. Setelah dia naik tadi, setelah loncat. Nah, di sini kira-kira seperti ini. Akan kita jatuhkan di area ini ya. Nah, kita cari posisi dulu kira-kira di mana posisinya. Terus nanti kita catat ya. Posisinya kurang tinggi kayaknya ya. Bentar. Oke ya, kita catat ya. X-nya 668, Y-nya min 110 ya. Ingat ya, di kiri properties itu kalian catat dulu. Posisinya 668 min 110 agar lebih memudahkan nanti ya. Memudahkan mengatur posisi. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Setelah dicatat tadi, kita kembalikan lagi. Tadi berapa ya? 80 atau berapa tadi? Sebentar. 80 22 kalau nggak salah ya. Oke, tadi nggak dicatat jadi lupa. Di sini kalau nggak salah ya, 80,22. Oke ya, kita coba tambahkan lagi satu kondisi. Jika pemain collision dengan batas bawah 2, oke, maka sama. Kita ubah posisi pemainnya. Kita change position dulu, oke ya, klik position. X-nya kita ubah menjadi 668 tadi ya, 668. Terus posisi berikutnya adalah min 110. Oke ya. Jadi nanti harusnya play sound-nya sama ya. Play sound-nya sama. Bentar, play sound sama. Oke, kita add sound-nya sama dulu. Bentar. Oke. Add sound. Play a sound audio. Oke, kita pilih yang sama aja ya suaranya ya. Oke, nah gitu. Nah, kita sekarang sudah punya batas bawahnya ada 2 ya, ada titik kembalinya ada 2 sekarang. Nah, ini yang pertama. Jatuh pertama masih menggunakan titik yang pertama, terus nanti ini jatuh yang kedua, jatuh yang terakhir. Nah, akhirnya sudah kembali ke posisi yang baru, tidak dari awal ya. Ya, dilihat. Oke, kita batas bawah 2 kita hide dulu ya, biar lebih bagus tampilannya. Oke ya. Nah, ini yang pertama tadi jatuh. Nah, kita mulai di awal nih ya, masih ingat posisinya datar. Terus nah, ini jatuh berikutnya masih kembali lagi ke awal. Kita akan coba jatuhkan di ujung area bermain. Nah, dia kembali ke posisi yang kedua, tidak kembali yang pertama ya. Nah, itu. Jadi dia tidak perlu mengulang dari depan. Nah, ini sebenarnya kalau di game biasanya dinamakan checkpoint ya gitu ya, checkpoint. Nah, nanti kita akan belajar lagi checkpoint menggunakan variabel. Nah, saya akan coba ngubah di level 1 yang kemarin pada saat pemain mati dia masih pindah level ya. Nah, ini sekarang saya ubah posisi, logikanya menjadi seperti ini juga. Change positionnya saya kembalikan lagi di awal. Itu di awalnya adalah min 130. Nah, kita coba ya. Kalian perhatikan. Nah, itu. Kalian bisa lihat ya. Tulisan skor itu masih muncul gitu ya. Walaupun diulang. Kalau skin kemarin dia kembalikan 0. Nah, walaupun dia ngulang tapi skornya tidak akan hilang gitu ya. Dia bisa mengulang dan menambah skor. Kita nabrak lagi, dia akan kembali lagi ke awal tetapi dengan skor yang sama. Jadi dia hanya mengulang perjalanannya saja gitu ya. Perjalanan saja. Sampai angka 105. Oke, berarti sudah bisa pindah level. Nah, ini level kedua jatuh. Nah, akan kembali lagi ke awal permainan seperti itu ya.
Nah, ini adalah contoh dari dead player dan menggantikan posisi untuk mengulang level berikutnya. Nah, seperti ini ya. Kalian sudah bisa belajar logika sederhana ya. Bagaimana kita mengatur kematian ini, kalian bisa ada garis atau kalian langsung masukkan ranjau dan sebagainya gitu ya, bebas gitu. Nah, nanti kita menggunakan change position pemain. Nah, seperti itu. Oke. Saya kira mudah ya, jelas ya. Jadi kita tidak mengulang lagi level 2 tetapi kita menggunakan change position itu ya, change position yang seperti ini gitu ya. Jadi di sini kalian sudah belajar bagaimana kalian menentukan lokasi kematian pemain gitu ya. Nah, tadi yang garis-garis tadi kalau kalian kreatif bisa kalian buat menjadi misal duri atau batu atau api dan sebagainya, mungkin ya tergantung dengan aset kalian yang kalian punya gitu ya. Nah, kalau jatuh ke api dan sebagainya dia akan mati. Kalau dia kena duri atau batu betul-betul tajam gitu ya, dia juga mati. Nah, kalau saya tadi kalau jatuh ya sudah kemati aja gitu, seperti itu ya. Jadi kalian bisa berkreasi dengan kematian pemain itu gitu ya, bisa menambah asik game kalian gitu. Nah, seperti itu. Baik, setelah kalian belajar itu, maka tugas pertemuan kita ini gitu ya. Jadi kalian yang pertama adalah mengatur kembali kondisi kematian player di game kalian gitu ya. Playernya kalau sekarang kan belum ada seperti nyawa dan sebagainya gitu ya. Health terus apa hurt, nah, atau itu seperti itu kita belum belajar ke sana ya. Nanti kita akan bertahap. Itu mungkin itu sudah agak advance untuk mengatur seperti itu kondisi pemain akan mati kapan itu. Tapi ini yang sekarang kalau dia jatuh ya dia mati seperti itu sekarang ya. Nah, terus berikutnya adalah kalian akan menentukan posisi kembalinya player itu dari mana gitu ya. Kalau saya tadi mencontohkan kan ada 2 titik ya. Apakah kalian akan memposisikan kembali player setelah mati itu di posisi awal atau di posisi tertentu di tengah-tengah game seperti itu. Itu ya. Posisi ini juga nanti kalian bisa mainkan, kalian contohnya kalian bisa membuat seperti pintu ajaib gitu ya. Nah, kalau ada pemain mencapai posisi pintu ajaib, maka dia akan masuk ke titik tertentu di game kalian, contohnya seperti itu ya. Nah, mirip dengan level, tapi kita masih ada di scene level yang sama, tetapi kita bisa mengubah posisi pemain. Itu yang nomor 2. Jadi banyak sekali fungsi posisi ini yang bisa kalian terapkan di game kalian agar gamenya lebih asik lagi. Nah, gitu. Yang ketiga adalah tugasnya adalah kalian harus menyelesaikan desain level 2 gitu ya, sehingga permainan dari level 1 ke level 2-nya bisa segera kita mulai, segera kalian fokus ke level 2 gitu ya. Oke, selanjutnya persiapan pertemuan yang akan datang adalah memastikan kalian sudah bisa pindah dari level 1 ke level 2, otomatis level 2-nya sudah harus ada ya. Terus menentukan game over. Game overnya ada di mana? Misal setelah pemain mati 3 kali atau 2 kali, besok kita akan coba itu ya. Oke, itu saja materi untuk kita kali ini. Jangan lupa cek di penugasan di Google Classroom kalian ya, apakah ada penugasan terkait dengan pertemuan kali ini. Kalau ada, kalian jangan lupa submit tugasnya ya. Tugasnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat belajar. Jika ada pertanyaan, silakan japri ke saya untuk konsultasi dan sebagainya. Silakan kalian secara mandiri mempelajari materi-materi dari Junior Web Programming. Untuk tatap muka atau PTM-nya kita akan gunakan untuk kelas konsultasi. Kalau kalian nanti bertemu di kelas, kalian bisa berkonsultasi langsung terkait dengan games yang sudah kalian buat. Baik, saya akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.